kemarin dia nangis terus, aku nanya, terusurin kan, kamu kenapa Kak? Apa ada yang nyakitin kamu? Apa ada yang nyelakain kamu? Tetap dia masih nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Baru terakhir dia ngomong sama saya tuh, mah ada laki-laki yang minta foto saya atau ya, gitu. Terus dia sebarin ke grup, ke seluruh nomor-nomornya dia, pokoknya kemana aja udah disebarin. Mau ngomong apa? Ada yang mau disampaikan nggak? Mau ngomong apa? Buat yang nyebarin foto atau video aku, semoga orangnya kena karma. Soalnya tersiksa banget. Sampai depresi. Jangan ngamuk-ngamuk lagi, kakak di sana nurut ya. Sayang nggak sama mama? Sayang. Sayang. Berarti kalau sayang harus sehat ya. Ya udah, mau pamit sekarang? Pamit ya mama. Penting kakak. Penting. Tadi sehat ya. Nurut ya. Bawa salinan enggak? Nanti bawa ya. Look out, here she comes, the woman that I love. Berarti pesannya untuk orang tua di luar sana, jangan mempercayakan anak handphone begitu aja, karena digital sekarang ini luas banget ya. Nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi kalau tanpa pengawasan orang tua ya. Apalagi di sekolah aja udah terlepas tuh dari sekolah. Nah, apalagi kalau misalnya kalian membiarkan di rumah, nah berarti 24 jam ya main handphone ya. 24 jam. Iya, suka main handphone. Waktu itu cowoknya namanya siapa? Ngakunya Surya. Iya. Umur berapa? Nggak tahu tuh. Nggak tahu umur berapa? Nggak tahu. Cuman kenalnya di mana? Grup hijrah. Apa? Grup hijrah. Grup hijrah. Grup hijrah aplikasi atau apa? Grup WA. Oh, grup WA. Yang ambil dari mana? Ambil dari mana? Maksudnya kan ngeklik dari mana? Grup hijrah itu. Sering nanya-nanya, terus jadi deket gitu. Oh, dari teman. Iya, Dari teman sekolah. bukan. Dari Pokoknya tiba-tiba ada aja. tiba-tiba ada aja. Dari Facebook, dari Instagram atau dari mana? Dari Facebook. Oh, dari Facebook. Oke, biasanya emang dari Facebook ya grup-grup kayak gitu. Ya udah, ya kita jalan Bu. Jalan ya Bu. Ya makasih. Assalamualaikum. Ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya Mama. Jangan nangis ibunya, nanti berat takutnya. Ya, nanti kakak sehat ya. Oke. Ya, Sehat. Titip ya teh. Iya, nanti kalau ada apa-apa, saya kasih nomor pribadi saya ya. Ya. Iya. Ya. Oke. Iya. Iya, Bu. Iya. Iya. Panjat teh. Oke, guys. Iya, makasih Bu. Soalnya ini kita ada 3 orang lagi berarti ya hari ini. Ya Bu. Jadi ya lumayan ya waktunya ya, harus agak cepat karena lumayan jauh ini Cirebon. Habis Cirebon ke Indramayu. Gitu. Lokasi yang kedua lumayan jauh dari sini. ini mau ketemu sama Om. Iya Bu, makasih. Ya Pak.
Iya. Kasih ya. Semangat sembuh ya. Iya, teh. Sebelumnya udah pernah lihat YouTube aku belum? Belum. Belum. Nanti lihat. Oke. Yuk. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran ya guys untuk kita semua untuk menghindari hal-hal seperti ini. Tapi jujur aku gemes banget sih sama orangnya nih, kalau aku tahu nomornya ini kita laporin gitu. Waduh, sayangnya handphonenya dijual sama ibunya. Ya karena kayak gini di korban, dan nggak tahu kan bisa jadi juga ini korban yang keberapa kan. Jadi yang kayak gini tuh nggak bisa dibiarin gitu maksudku. Ya udahlah, kita ambil pelajarannya aja dalam kasus ini. Semoga kalian yang nonton tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga anak kalian, jaga kakak kalian, adik kalian, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya aku selalu bilang, apapun alasannya di sosial media, jangan pernah mengirimkan foto, video ke pacar, ke siapapun itu, orang terdekat kalian yang ngaku-ngaku sayang sama kalian. Kalau misalnya nih ya, ada pacar yang minta foto begituan, logikanya pacar itu akan ngelindungin ya, bukan malah meminta foto yang tidak baik lah. Karena yang namanya dunia digital itu bahaya banget, bisa tersebar luas ya. Serem deh guys, jangan sampai kalian nanti menjadi korban dan tertekan, malah menjadi depresi. Sudah rugi video atau foto tersebar, kalian juga menjadi depresi, rugi juga, secara mental kalian sakit gitu. Jadi banyak hal yang pastinya kalian dirugikan dalam kasus kayak gini gitu ya. Nah, kamu waktu itu kan sekolah, ya kan? Udah 2 tahun lah ya? Iya. Nah, terus sebelum kejadian video itu foto itu tersebar, kamu emang depresi kenapa? Dibully sebelumnya? Pernah dibully. Pernah dibully? Iya. Terus nggak ada? 3 tahun berturut-turut. Kan sekolah 2 tahun? Yang waktu pas SD-nya. Oh, satu sekolah juga SD-nya? Enggak, udah beda. Oh, jadi dari SD udah dibully? Iya. Kenapa sih dibulinya itu? Kurang tahu, mungkin karena aku pendiam. Oh, kamu Iya. pendiam. Nah, makanya kamu cari teman di sosial media gitu? Iya. Kenal sama? Surya. Katanya ya, ini namanya Pacarnya Surya. di Surya, iya. Nah, terus awal mulanya deket tuh gimana ceritanya? Kan kenalnya dari grup hijrah. Awalnya aku tuh sering nanya-nanya gitu tentang Nanya agama Islam. Oke. Sejarahnya Islam tuh kayak gimana sih, kayak gitu-gitu. Emang nggak diceritain sama orang tua? Enggak, karena pacarannya diem-diem. Bukan. Awalnya dia maksa pacaran. Maksudnya Iya. tentang agama Islam itu tidak diajarkan sama orang tua? Tidak. Oh, oke. Tapi kamu ngaji nggak? Ngaji. Ngaji. Terus Dia maksa aku pacaran. Aku bilang mama aku nggak ngizinin aku pacaran, tapi maksa terus. Jadinya pacaran. Terus dia suruh ngirim foto tuh yang itu. Aku kirimin onnya. Gimana fotonya? Posisinya? Selfie-nya gimana? Gini? Apa gimana? Kayak gini. Gimana? Nih, kayak gini. Gini, oke. Iya. Nggak pakai apa tuh? Nggak pakai. Enggak. Pakai gak ya? Udah lupa. Oh, pakai apa enggak? Kayaknya pakai. Terus? Tapi mukanya ada. Mm-mm. Nah, terus foto yang kedua itu dari Facebook.
dari Facebook, suruh ngirim foto bawahan. Terus malah dipaksa lagi. Katanya dia tahu foto yang aku sama si Surya itu. Jadi aku takut. Aku kirimin lagi malahan. Jadi Gimana gitu selfie-nya? Dari bawah. Dari bawah Dari gimana? bawah, dari bawah gini. Oh, Iya. Terus mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Nah, udah tuh ya kan? Dikirim. Pas udah dikirim, Pas sudah dikirim, diblok. diblok. Iya, sama mama aku suruh ngeblok. Jadi aku blokir. Terus? Tapi jadi nggak tenang karena takut disebarin lagi. Oke. Iya, Si Surya itu akhirnya menyebarkan nggak kayaknya menyebarkan lah. ke Soalnya semua orang tahu. semua orang tahu? Iya, Siapa semua orangnya? orang Cirebon. Semua orang Cirebon tahu. Iya. Kata siapa? Soalnya mereka tuh setiap kali aku pergi keluar pasti selalu begini-begini ke aku. Mana? Begini-begini. Gini. Ngata-ngatain. Oh, Ya, enggak lah. Terus udah gitu? udah gitu aku nggak tahu harus gimana. Langsung depresi. Iya, jadi langsung depresi. Dari depresi 3 bulan cepet loh ya. Jangka waktunya cepet banget loh. Sampai dia skizo akut. 3 bulan menurutku Selalu kayak ada yang signifikan. bisik-bisikin gitu. Bisikin apa? Bisikin Nyi Roro Kidul katanya gitu. Kan serem banget. Nah, terus Mana sering lihat kayak ada bayangan-bayangan gitu. bayangan apa? Serem banget. Kayak bayangan manusia tuh. Bayangan manusia. Iya, tapi bukan manusia, kayak setan. Kayak kepulan-kepulan asap gitu. Oke. Terus Terus aku jadi ngerasa takut, nggak percaya diri. Intinya jadi orang serendah-rendahnya rendah lah. Terus kamu udah nggak mau sekolah lagi? Nggak mau, karena dikata-katain sama temen. Tapi kalau pindah sekolah? Ya pengennya sih sekolah lagi. Semoga nggak dikata-katain lagi. Tapi pindah sekolah gitu. Iya. Oke. Emang siapa aja sih yang ngatain? Ya ada lah Teman satu kelas atau di luar kelas? satu kelas dan di luar kelas. Adik kelas sama kakak kelas sama aja, suka ngata-ngatain. Oh berani. Terus kamu pernah lapor sama guru nggak? Pernah lapor ke guru, tapi gurunya diem aja. Kamu sekolah di mana? Boleh sebut Iya boleh. MTS. MTS mana? Hah? MTS. Iya. Oh. Waktu itu lapor sama guru. Pernah lapor sama guru, terus dipindah kelas sih sebenarnya. Tapi ya kan tetap aja, yang namanya dibully ya tetap dibully. Pernah cerita sama mama nggak pas dibully? Pas dibully aku nggak pernah cerita ke mama. Aku pendem sendiri semuanya. Pendam sendiri. Iya. Kenapa? Karena kalau misalkan cerita ke mama pun, kalau mama bertindak aku tambah dibully. Oh. Iya. Jadi kamu hadapin sendiri. Iya. Serba salah juga ya. Kadang kalau kita ngelapor orang tua, aku tahu sih di posisi dia. Kadang kalau ngelapor sama orang tua ke sekolah, kita tambah dibully sama teman-teman. Tapi di satu sisi kita pun nggak bisa ngehandle mereka gitu. Bisa juga ya posisinya. Oh, oke. Terus sekarang perasaan kamu apa? Perasaan aku lagi bingung, sedih juga.
sama marah. Kamu mau ngomong apa? Marah kenapa? Ya kenapa fotonya harus disebarin, kan jadi malu sendiri aku ya. Tapi itu juga kebodohan aku sendiri karena percaya sama cowok. Emang ya udah yakin kesebar? Kan belum ada buktinya. Iya ya. Ya kan? Iya. Belum ada bukti kesebar. Kalau kesebar nggak apa-apa, malah kita bisa laporin polisi nanti siapa yang nyebarin. Kalau emang ada yang bukti nyebarin, kita lapor polisi nanti. Lebih bagus. Betul. Terus kamu mau ngomong apa sama teman-teman yang udah jahat sama kamu? Semoga kalian mendapatkan hidayah dan karma karena udah ngebully aku. Biar bisa cepat sadar ya. Iya. Gak boleh jahat sama orang lain, karena Betul. suatu saat kalau kalian jahat, kalian tuh akan mendapatkan balasan sendiri, karena apapun yang kalian tanam akan kalian tuai juga. Itu aku pernah, namanya manusia tuh pasti pernah namanya konflik di sekolah. Aku pun pernah merasakan waktu itu SMA guys ya. Terus pernah ada masalah sama temen, terus finally ini beneran ya, aku cerita ya, aku nggak bohong. Kejadian anaknya pintar banget, inisialnya D. Mungkin aku nggak tahu dia nonton apa enggak. Terus dia tuh sempat ada kata-kata yang menurut aku sangat menyakitkan. Akhirnya pas ujian nasional ya dulu ya namanya, ujian nasional UN ya, UN. Padahal dia pintar banget, paling pintar malah ya. Sempat juara kelas, juara 3 atau juara 2 gitu. Cewek nih guys, dia nggak lulus. Dia ikut paket C, nggak lulus. Dan itu kejadian aku baru tahu setelah kita ada perpisahan. Terus perpisahan kan ketemu, ternyata aku males juga kan datang. Terus akhirnya kata mamaku, udah datang aja nggak apa-apa katanya. Datang nih, aku baru tahu dia nggak lulus karena dia nggak datang. Terus teman-teman pada ngomongin dia gitu. Terus aku langsung kaget, kok bisa dia pinter banget tapi dia nggak lulus. Nah itulah hadiah dari kejahatan yang sudah dia lakukan terhadap orang lain. Karena bukan cuma aku yang dijahatin sama dia, ada teman-teman aku juga yang dijahatin sama dia gitu. Dijahatin konteksnya mungkin dalam tindakan, dalam mulut, terus dalam fitnahan. Nah itu juga aku yakin ya, semua anak ya pasti pernah mengalami yang gak enak di sekolah. Itu pasti akan ada story-nya. Bayangin aja namanya kita sekolah SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun. Gak mungkin tuh mulus aja, tuh gak akan mungkin. Malah kalau mulus aja tuh dipertanyakan ada apaan gitu ya. Apakah anaknya cuman di sekolah diem-diem aja, ditanya nggak mau ngomong. Nah kan nggak mungkin kan kalau kayak gitu. Pasti akan ada aja masalahnya, dan ada memori yang nggak enaknya dalam sekolah gitu. Tapi menurutku menjadi pembelajaran juga sama aku, ketika kita dijahatin ya kita tetap harus sabar ya, mendoakan hal-hal baik untuk orang lain yang sudah menyakiti kita gitu ya. Siapa namanya? Ya harus didoain doa-doa baik sama orang lain yang udah nyakitin kamu ya. Iya. Kamu berobat berarti udah berapa lama? Berapa lama ya? Seminggu yang lalu kayaknya. Oh baru seminggu yang lalu? Aduh, berapa lama ya? Tapi obatnya juga baru sih. Nggak bisa bedain hari. Oh udah nggak bisa bedain hari ya? Iya. Oh, kamu masih ada bisikan nggak? Sekarang sih udah enggak. Udah nggak? Iya. Kemarin-kemarin? Kemarin masih. Masih ada bisik-bisikan ya? Iya. Bisikannya apa? Ngomong apa dia? Nyerok idul aja kamu kayak gitu. Oh. 3 Juni kemarin kalau kan. Oh 3 Juni, iya belum lama berarti ya? Karena ibunya juga tadi kan ibunya cerita, ibunya bingung harus gimana gitu. Ya udah guys, ini kita jalan dulu ya ke lokasi yang kedua ya. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti ikut dulu ya. Iya. Harus nurut ya, Iya. gak boleh marah-marah ya. Iya. Nanti kalau emang ada yang gak enak di hati, langsung bilang sama kita ya. Iya. Oke, thank you guys.